Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vini Nur Alfaini, NPM 10060301809, kelas B, mata kuliah Farmasi Fisika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surfaktan. Nah, yang pertama di sini ada prinsip HLB. Prinsip HLB yaitu semakin tinggi suatu HLB, maka semakin hidrofilik zat tersebut. Di sini seperti yang kita ketahui, HLB merupakan ukuran keseimbangan hidrofilik lipofilik dari suatu zat permukaan. Aktivitas surfaktan diperoleh karena sifat ganda dari molekulnya. Molekul surfaktan yang suka dengan air disebut hidrofilik, sedangkan bagian polar yang suka akan minyak atau lemak disebut lipofilik, merupakan bagian nonpolar, sehingga hidrofilik sendiri adalah molekul yang suka akan air. Di sini ada juga Gibbs adsorption. Surfaktan memiliki bagian kepala yang bersifat menyukai air atau hidrofilik, sehingga bagian kepala tersebut masuk ke fase air. Surfaktan juga memiliki bagian ekor yang bersifat tidak menyukai air atau bisa disebut juga dengan hidrofobik, sehingga bagian ekor tersebut masuk ke fase minyak. Nah, lalu perubahan tegangan permukaan di bawah KKM dapat dianalisis dengan Gibbs adsorption isotherm untuk mendapatkan surface excess, ditentukan dari kurva tegangan permukaan dengan konsentrasi larutan. Nah, di sini ada potensial zeta dengan aplikasinya dalam sediaan suspensi. Lalu ketidakstabilan suatu suspensi menyebabkan suatu suspensi dapat mengalami pengendapan dan penggumpalan partikel. Kemudian, tipe pengendapan yang terjadi adalah flokulasi dan deflokulasi. Dalam deflokulasi sendiri, jika energi tolak-menolak antara partikel tersuspensi tinggi, akibat potensial zeta terlalu tinggi atau terlalu kecil, maka partikel tidak akan menggumpal atau tidak akan berkelompok. Lalu, bila partikel mengendap secara sempurna, maka partikel-partikel tersebut membentuk susunan yang tertutup dengan partikel kecil. Dengan partikel kecil mengisi ruang-ruang dari partikel besar. Lalu, partikel-partikel di bawah semakin tertekan oleh partikel di atas, sehingga lama menjadi massa kelompok dan tidak dapat dikembalikan dengan pengocokan. Dalam sistem flokulasi, partikel mengendap secara berkelompok dan mengendap bersama-sama, di mana pada flokulasi terpisahnya dua fase tersebut lebih cepat dibandingkan dengan deflokulasi. Endapan dari flokulasi dapat didispersikan kembali. Nah, yang kemudian suspensi yang baik, salah satu cirinya adalah sediaan ini akan mudah terdispersi kembali setelah dilakukan pengocokan atau bisa disebut juga dengan flokulasi.